dari awal kasus ini mencuat, kita juga sudah bersama-sama menyepakati bahwa apapun nanti hasilnya, paling tidak bisa menjawab dari 8 tahun penantian kasus yang tidak kunjung selesai ini, ya kita akan tetap mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang akhirnya bisa menuntaskan kasus ini. Memang orang baik itu mestinya ketemu sama orang yang baik. Orang yang butuh pertolongan mestinya bertemu dengan orang yang punya hati nurani, ya. Sebagaimana ke-8 terpidana ini, ya, bertemu dengan para pengacara-pengacara baik, ya. Sama satu lagi DPO yang ketangkap, yang Prapit, bertemu juga dengan pengacara yang berjuang dengan pakai nurani, yaitu Peggy Setiawan yang dibela oleh Tony RM dan rekan, ya, yang akhirnya menang di Prapit. Dinyatakan penangkapan Peggy Setiawan itu adalah kesalahan prosedur, ya. Dan kemudian si Saka Natal yang menjadi pihaknya adalah Farhad Abbas dan tim, ya. Apa yang terjadi di saat persidangan itu tangisan seorang Farhad Abbas, bukanlah sandiwara, terlihat bukan hanya air mata tapi raut wajah, ya. Dan bukan hanya dia, hampir semua juga pada saat menyaksikan di persidangan itu, para pihak itu berwajah sedih pada saat Revaldi menyaksikan, menceritakan bagaimana penyiksaan yang dialami, ya. Kemudian pada saat sidang 6 terpidana itu, apa yang terjadi ketika para saksi menyatakan apa yang mereka alami atau terpidana itu, dan juga pada saat Saka Natal atau juga Revaldi juga dipanggil juga, ya, menjadi saksi di situ, ya. Sang pengacara, yaitu yang kita kenal dengan Profesor Otto Hasibuan, juga sampai tidak bisa berkata apa-apa, dia berhenti sejenak. Jadi sama sekali saudara nggak pernah dicocokkan atau dipertanyakan tentang barang bukti yang ada pada waktu itu? Iya, nggak ada sama sekali. Waktu itu. Bagaimana persidangannya? Jadi gitu, Pak. Harus kita tanya ini Bu Titin, bagaimana bisa ceritain di kriteria seperti itu persidangan, ya? Nah, di balik itu semua, ya, di balik itu semua ada dalam tanda petik kebohongan yang ditutupi, ya. Kebohongan yang ditutupi. Kenapa saya bilang kebohongan yang ditutupi, ya? Karena apa? Karena di sini terlihat sangat-sangat tidak mungkin, ya, sangat-sangat tidak mungkin ketika saudara Ibtu R itu diwawancarai di 1&1, bagaimana proses penangkapan ke-8 terpidana ini. Ketika ditanya bagaimana penangkapan, dia menyatakan bukan ditangkap, tapi dibawa baik-baik ke kantor polisi. Percaya nggak? Yang menangkap siapa? Apakah Bapak atau mungkin rekan-rekan Bapak? Mungkin saya garis bawahi bukan nangkap, ya. Okay. Kita membawa mereka, kita mengamankan mereka baik-baik dan dibawa ke Polres Ciko. Setelah ada pengakuan, mereka mengaku semua, kita serahkan ke Reskrim. Oke. Ya. Percaya nggak dibawa baik kantor polisi? Kemudian katanya hanya ditanya dan mengaku. Semudah itu kah? Percaya nggak? Karena juga ternyata ada fotonya, mereka semua bonyok, ya. Mereka semua bonyok. Jadi percaya nggak dengan itu? Karena kan ini sudah pasti anaknya meninggal karena tindak kekerasan atau kriminal, katanya kan begitu, ya. Sebagai seorang polisi, sebagai seorang aparat, seorang ayah biasa yang bukan aparat pun, ya, ketika tahu anaknya mengalami tindakan yang seperti sampai kehilangan nyawa, ya, dia akan marah. Apalagi dia punya posisi jabatan, ya. Itu sangat-sangat tidak mungkin, sangat-sangat tidak mungkin. Makanya untuk menghindari tindakan seperti itu, maka seharusnya dia tidak menangani hal ini, karena ini juga bukan bagian dia kan bagian di narkoba, ya. Nah, kata dia tidak ditangkap, tapi dibawa baik-baik. Baru kali ini saya dengar polisi membawa pembunuh yang sangat kejam, dalam tanda petik, ya, yang sangat kejam. Hanya dibawa baik-baik kantor polisi, ditanya baik-baik, langsung dijawab, tetapi fotonya bonyok, ya.
Nah itu dia, itu terserah para netizen lah yang memberikan analisanya juga ya kan. Nah kemudian pengacaranya yaitu Pitra, dia menyatakan waktu di acaranya Aiman Nurani, diberitakan tentang Nurani Anda di mana katanya kan. Nah tiba-tiba Farhad Abbas nyelutuk dan mengatakan Anda dibayar. Apa yang terjadi? Pitra terkaget, tersentak sebentar sambil tersenyum malu. Anda dibayar katanya. Dia diam sampai berapa kali diulang ya. Bukan soal dibayarnya sebenarnya, tapi Farhad Abbas melihat model pembelaannya itu sudah berlebihan ya kan, sudah aneh gitu. Kemudian yang belakangan ini yaitu grupnya si Elsa Sarif ya menyampaikan bahwa kesaksian yang dibawa sumpah itu di sidang-sidang PK itu adalah kesaksian palsu. Dia menyatakan kesaksian di bawah sumpah itu palsu. Kesaksian Aep, kesaksian Dede yang tidak disumpah itu tidak palsu. Jadi dia lebih percaya kesaksian yang tidak di bawah sumpah. Ya kan? Dia lebih percaya itu. Ya, ini kan sudah aneh juga ini orang nih, ya kan? Kemudian juga mereka berteriak tiba-tiba waktu persidangan hakim melakukan sidang di lokasi, ya. Sewaktu masih sidang di pengadilan mereka tidak pernah kelihatan. Jangankan kelihatan, kliennya aja nggak kelihatan, si Ibtu R itu ya kan nggak pernah kelihatan. Bahkan dicari kemana-mana juga nggak kelihatan, sama para wartawan, para pencari berita, ya kan. Dicari ke kantornya nggak ada, ya kan, hilang, dia menghilang. Nah, apa yang dikatakannya si Elsa? Tiba-tiba waktu dilakukan sidang di lokasi, mereka tiba-tiba turun ikut ke lokasi. Ikut ke lokasi. Ngapain mereka ikut ke lokasi? Ngapain? Mereka di sana teriak-teriak. Ya, mereka di sana teriak-teriak. Tapi apa yang disampaikan oleh Elsa? Dia malah bilang hakimnya diteriakin oleh orang. Hakimnya mengalami tekanan waktu di situ. Dia bilang seperti itu. Tetapi bukti menyatakan, dia juga mengakui di satu podcast atau di media, dia mengatakan ketika dia melihat hakim, dia teriak malah, dan mendekati hakim mengatakan supaya hakim berpihak kepada korban. Ya. Ini namanya yang seperti yang saya bilang tadi, orang baik mestinya ketemu orang baik. Ya, artinya apa? Ya kalau dibalik apa itu? Orang jahat ketemu orang, nah ya kan begitu, ya kan? Nah, kemudian Elsa bicara bahwa para PH-nya terpidana ini inginkan persidangan terbuka, ya kan? Dia bilang ngapain minta terbuka segala macam, ingin dia menilai bahwa persidangan terbuka ini untuk mengambil simpati para netizen dan segala macam. Ya iyalah ya kan, di mana-mana orang yang berlaku benar akan senang terbuka, ya di mana-mana orang yang berbuat baik akan senang mempertontonkan kebaikannya. Memang ada penjahat yang senang mempertontonkan kejahatannya, memang ada pemerkosaan yang mau dilakukan di depan umum atau pencurian di depan umum. Nggak ada penjahat yang mau terbuka, ya kan? Nah ini dia teriak, kenapa harus terbuka katanya, ya kan? Jadi aneh ini, sudah aneh, ya kan? Nah kemudian kliennya aja timbul tenggelam, susah dicari. Nah sama rekan-rekannya, yang terakhir itu si yang dikatakan dia memberikan kepada terpidana itu air kencing, minum air kencingnya. Nah, ketika ditemui, karena susahnya para pencari berita mencari Pak Gugun. ketika pas momennya ketemu di rumah. Maaf, boleh nanya nggak Pak? Ya, pas momennya ketemu di rumah. Justru kita mau kasih kesempatan ke Bapak loh, beneran. Pak Gugun. Kabur, bahkan rumahnya pun gak ditutup. Dia kabur aja begitu dari kejaran wartawan. Kenapa dia kabur? Kenapa dia kabur kalau dia benar? Ya kan begitu. Itu sebuah bukti apa yang dinyatakan oleh si Elsa Sarif tadi, sidang kok terbuka, kok di lokasi supaya dapat netizen. Iya karena benar. Kalau salah mah pasti ditutupin kayak dia ini, kayak si kabur. Bagaimana menurut para netizen?